judulnya Bodyguard from Hong Kong. Penggemar juga Pak Sintua. Bodyguard from Hong Kong. Bayangkan bisa semua diselesaikan. Itu standarnya Jet Li. Standarnya si Teti beda. Mohon maaf. Nah, Yesus menginginkan menjadikan setiap orang standar murid Tuhan. Jadikan semua bangsa standar murid Tuhan. Enggak gampang. Itu tugas kita, terlalu panjang. Yang kedua, isi surat tugas yang kedua, agar selama hidup manusia atau hidup murid itu tetap bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Jadi tugas kita menjadikan, mengingatkan, meyakinkan setiap manusia supaya hidup mereka itu bersandar, bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan ingin semua orang bersandar kepada Dia. Hanya manusia yang tidak ingin bersandar kepada dirinya. Contoh, saya sebenarnya sangat tidak ingin ada orang lagi bersandar dengan saya, bergantung dengan saya. Termasuk anak-anak kita kan. Kita bilang, kalau kau sudah tamat sarjana, jangan lagi bergantung dengan Bapak. Mulai dari apa? Jajan, makan, kopi. Jangan bersandar lagi dengan Bapak. Tapi bedanya Tuhan, Dia malah senang bersandar kepada Dia. Katakan amin. Tuhan justru sangat rindu semua orang bersandar bergantung kepada Dia. Karena itu Dia tidak ingin melihat saudara dan saya bersandar bergantung kepada dirimu, bersandar bergantung kepada apapun yang ada di dunia ini. Sampai Dia bahasakan begini, terkutuklah orang yang bersandar kepada dirinya dan bersandar kepada manusia. Karena Dia sangat ingin murid-muridnya itu betul-betul bergantung, bersandar kepada Dia. Nah, gampangkah membuat orang bergantung dengan Tuhan? Sangat sulit. Makanya Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk meyakinkan jemaat ini supaya mereka bergantung, bersandar kepada Tuhan. Siapa bilang gampang menyekolahkan anak-anak? Siapa bilang gampang membiayai anak-anak yang kuliah 2, 3, apalagi ada yang kuliah anaknya 4. Kuliahnya lagi bukan di sekolah gampangan. Enggak gampang. Tapi bagaimana kita meyakinkan jemaat ini bergantung kepada Tuhan. Karena itu janji Tuhan. Diberkatilah orang yang bergantung kepada Tuhan. Dia sangat senang. Terus isi surat yang ketiga, mandat yang ketiga atau isi surat tugas yang ketiga. Dia berkata supaya kita mempersiapkan umat yang siap dan layak masuk ke surga. Ini tugas ambasador. Manusia-manusia yang terjelas ini. Anggaplah dulu kita manusia yang terjelas kan, maunya seenaknya gitu. Bagaimana bayangkan masa lalu kita? Saya ingat ketika saya ke Medan kemarin dengan Pak Sintua, saya kasih tunjuk, ini dulu terminal, sekarang udah mall. Dulu saya di sini narik beca. Saya jadi masih SLTA tapi sudah mulai belajar preman. Saya bilang begitu. Saya ingat masa lalu itu mulai SMP pun udah gak jelas. Mulai SMP gak jelas, kita pergi ke kios jam istirahat, warung. Di situ kan ada ongol-ongol, ada lemper. Kadang sudah ada di tangan di sini satu, tapi kita bilang satu. Padahal di dalamnya sudah. Itu kan bagian dari tidak jelas itu. Dan kalau itu enggak diputuskan, sudah kita dewasa, bisa terikut-ikut dosa itu. Bisa kita di kantor, kita bilang lagi, satu.
Kita ambil lagi uangnya yang bukan hak kita. 1, padahal sudah 2. Bagaimana mengubah supaya kita sadar? Masuk standar murid Tuhan dan siap terangkat ke sorga. Tujuan kita bukan di bumi. Tanggung jawab kita, tanggung jawab saudara, meyakinkan sebanyak mungkin orang supaya mereka layak masuk surga. Tidak berat, saya agak panjang dulu. Saya ingin bagi kesaksian ini. Kemarin saya cerita khusus, saya panggil 3 orang yang bekerja bersama dengan kami di penginapan. Saya ceritakan begini. Dulu sekitar 15 tahun yang lalu, saya bilang saya pernah buka air galon di Padang Bulan sini. Lalu saya datangkan dengan istri, kami datangkanlah keluarga dari kampung, dari Toraja. Rupanya dari kampung ini masih mentah banget, tahu ya, mentah banget. Mentahnya, tidurnya pun, bangunnya pun bermasalah. Belum mau jadi kerja. Kenapa? Dia bangun rata-rata jam 8, jam 9. Kalau jam 8 dia bangun, dia anggap itu dia udah cepat bangun. Kalau jam 8. Kalau jam 9 dia anggap standar. Yang pusing saya atau dia? Saya. Bagaimana mau usaha jalan kalau begini, saya pikir. Akhirnya tiap pagi jam 5:30 pagi, mungkin 2-3 bulan. 5:30 pagi saya sudah nyampe naik motor pagi di Padang Bulan. 5:30 pagi langsung puak, langsung dia lompat dari tempat tidurnya. Dan tiap hari begitu dia dengar motor saya parkir, langsung dia lompat, itu otomatis. Sampai 2-3 bulan. Mungkin dia tersiksa saat 2-3 bulan itu. Dari yang tidak biasa. Di rumah kami pun sebenarnya begitu. Nabi Yunus ini pun waktu baru datang mungkin susah juga bangun. Dua tiga bulan yang saya bilang tadi mungkin dia tersiksa. Karena tiap hari saya bayar harga harus ke sana. Dia pun harus lompat. Seperti lompat lagi sedang kena gempa bumi. Karena saya enggak, pagi John, enggak gitu. Kalau begitu bilang, buka aja pintu Pak. Nanti dia bilang kan, jadi sengaja saya buat memang gebrakan. Langsung dia lompat. Tapi apa yang terjadi? Lewat dari 2-3 bulan. Dia sudah kayak robot yang sudah di setel. Jam 5 dia udah bangun, sambil dia masak dan putar radio, lagu rohani. 5:30 air galonnya sudah buka. Orang lain masih tidur. Sampai akhirnya saat itu 2-3 juta per hari penghasilan air galon kami. Hebat. Bayar harga 2-3 bulan saya, dia juga bayar harga 2-3 bulan. Harus kena kayak gempa. Dan akhirnya udah otomatis saya nggak perlu bangunkan. Orang lain masih tutup, dia sudah buka 5:30. Orang lain sudah tutup jam 9 malam, dia jam 10 baru tutup. Makanya air galon kita luar biasa. Bayangkan sehari 2-3 juta. Hitung aja sebulan berapa. Berapa itu? Nolnya banyak lah ya. Ini saya maksudkan kepada kita semua, membentuk orang itu enggak gampang. Kalau kita mau berubah sebenarnya, lebih bagus relalah kita seperti ditusuk-tusuk dulu. Bagi dia 2-3 bulan itu pasti sangat sakit. Bagi saya pun sakit tiap hari akhirnya membangunkan. Tapi untuk sebuah harga untuk mengubah orang tadi. Jadi kalau saudara mau berubah sekeras apapun, anak-anak muda,
Kalau engkau susah bangun, kalau kau mau berubah, engkau bisa. Mempersiapkan umat yang layak masuk surga. Dia ingin mempelainya tak bercacat dan tak bernoda. Karena itu jaga hidupmu. Jaga kekudusanmu, hai generasi muda. Silakan orang lain bilang itu biasa-biasa. Mempersiapkan jemaat yang layak diangkat ke surga itu tidak mudah. Jaga kekudusan hidupmu, apapun godaannya. Karena itu engkau butuh Roh Kudus yang akan terus mengingatkan engkau, menyadarkan engkau. Roh Kuduslah yang membuat umat yang percaya untuk tetap menjadi setia sampai akhir hidupnya. Hanya Roh Kudus. Karena banyak alasan untuk kita tidak setia. Jangankan yang sudah menikah. Yang sudah menikah kan banyak pecah, banyak retak. Apalagi yang belum menikah. LDR jauh. Satu di Toraja, satu di Jayapura. Atau satu di Medan, satu di sini. Banyak alasan untuk tidak setia. Tapi kalau Roh Kudus ada di tengah-tengah keluarga kita, tantangan dan tekanan apapun, kesulitan ekonomi apapun, kita akan kuat. Termasuk tekanan dari mertua. Tekanan dari mertua itu berat loh. Jadi jangan jadi mertua yang terlalu menekan. Nah, saya pun berpikir begitu. Jadi jangan takut nanti jadi anak mantu saya. Siapa tahu. Ada banyak alasan untuk kita tidak setia. Tidak setia di kantor. Tidak setia di gereja. Tidak setia di rumah tangga. Banyak godaannya. Apalagi yang masih pacaran. Banyak godaannya untuk tidak setia. Godaannya bisa kita lihat, ada cewek yang lebih cantik, ada pria lain yang lebih ganteng. Daya tariknya mungkin lebih lagi. Apalagi kalau kita sudah lihat istri kita sudah mulai percis seperti drum. Tapi kalau ada Roh Kudus menutup mata kita. Supaya tetap kita lihat dia langsing walaupun dia sudah mengembang ke kiri dan ke kanan. Puji Tuhan. Hanya Roh Kudus yang membuat kita bisa komitmen. Bersama dengan Tuhan, godaan, tantangan apapun, kesulitan ekonomi, tekanan ekonomi kadang-kala membuat seseorang ingin kabur dari rumah tangganya. Ingin pecah kongsi dari rumah tangganya. Tetapi cukup satu alasan bagi kita untuk tetap setia. Roh Kudus. Di era sekarang ini kesetiaan itu sangat sulit didapat. Bahkan bagi banyak orang sepertinya meninggalkan dengan mudah pekerjaan. Meninggalkan dengan mudah keluarga. Meninggalkan dengan mudah kekasihnya. Sepertinya terlalu mudah di era sekarang. Tetapi anak-anak Tuhan yang ada Roh Kudus memampukan kita untuk bertahan hingga akhir hidup kita. Saya katakan hidup ini ada akhirnya. Dan bumi ini pun ada akhirnya. Dan zaman ini ada akhirnya. Sebab dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa
sampai kepada akhir zaman. Jadi ada akhirnya. Hidup kita ada akhirnya. Kalau zaman saja ada akhirnya, apalagi hidup kita. Misteri kapan. Sedikit lagi. Hanya Roh Kudus yang memampukan seseorang untuk tetap bertahan sampai akhir hidupnya. Ada contoh rasul-rasul di dalam Alkitab. Saya sudah khotbahkan beberapa waktu yang lalu. Rasul Petrus, yang awalnya dia penakut, yang awalnya dia orang-orang yang ragu. Tapi dia setelah ada Roh Kudus, dia menjadi orang yang komitmen. Sampai akhirnya dia disalibkan dengan kepala ke bawah. Jadi Petrus itu tetap mati tersalib, tapi kepalanya ke bawah. Dan ada rasul yang lain, Stefanus, mati dilempari, saya sudah khotbahkan. Mulai lemparan pertama, lemparan kedua, dia rasakan. Tapi disebut wajahnya bersinar. Berarti secara fisik kita boleh lihat kita menderita, tapi kita tidak rasa. Bahkan Rasul Yohanes, yaitu Yohanes Pembaptis. Kalau kita buka di dalam Markus 6 ayat 16 sampai 18. Tidak usah kita baca. Markus 6 ayat 16 sampai 18 itu Yohanes itu dipancung kepalanya. Dipancung kepalanya lalu ditaruh di atas talam, baru dipersembahkan kepada Raja Herodes. Jadi mainan. Jadi kayak orang Batak itu apa namanya? Kalau orang Batak kalau biasa ini bagiannya hula-hula, apa itu? Jambar. Dikasih kepalanya Yohanes Pembaptis jadi jambar kepada Herodes. Kadangkala tragis sekali. Kadangkala sangat memilukan. Tetapi kalau ada Roh Kudus, perhatikan, kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka hidup itu akan indah. Akan indah. Yang asam akan terasa enak. Coba buka dulu video. Ada video mungkin 10 detik. Perhatikan ini. Ini jeruk asam yang paling asam sengaja dipilih. Perhatikan, 2 orang memakan yang sama. Tidak ada apa-apa, betul? Ini yang satu. Yang satu bisa tertawa. Yang satu bisa. Benda yang mereka makan sama. Masalah yang mereka hadapi sama. Persoalan yang mereka hadapi sama. Tapi kenapa yang satu bisa tersenyum dan tertawa? Ada Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus di dalam hidup kita, jemaat Narwastu, yang asam akan terasa enak, yang pahit terasa manis. Hidup miskin terasa kaya. Iya, hidup miskin terasa. Saya ingat saya baru menikah dengan istri, saya sudah ceritakan susah. Kami kemana-mana, jalan gandengan tangan. 10 ribunya kami store ke bank. Tabungan kami tahun 94. 10 ribu. Kami jalan dari KMKK bank. Jalan pegang tangan begini. Padahal mau menyetor 10 ribu saat itu. Sekarang menyetor 1 juta nggak mau lagi pegang tangan saya. Kenapa yang pahit bisa terasa manis? Kenapa hidup susah, hidup miskin terasa kaya? Hidup menderita, hidup penuh tekanan, tapi terasa senang dan bahagia. Intinya kalau ada Roh Kudus. Jadi keluarga-keluarga muda, keluarga-keluarga yang penuh kesulitan. Kalau ada Roh Kudus, dia sumber segala-galanya. Mungkin kita bandingkan hidup kita dengan orang yang masih lebih susah dari kita. Tapi kenapa bisa mereka tertawa bahagia? Ini tadi ilustrasi itu.
Masalahnya boleh sama, tapi tergantung masih adakah Roh Kudus memimpin hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.